Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alvina Duyanti, NPM 3062056023, dan teman saya Nama Desi Wahyunita, NPM 3062056188. ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu dasar-dasar kependidikan, yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Latar belakang, pendidikan adalah suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu juga perlu yang namanya sistem pendidikan yang merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan nasional di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jalur formal, non-formal, dan jalur informal. 1. Jalur pendidikan sekolah. Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS merupakan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Yang ketiga, jalur informal, yaitu jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 1. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 6 tahun, pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilakukan minimal 6 tahun. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum. 5. Pendidikan khusus. Berfungsi secara khusus menyiapkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan masing-masing program tersebut. Jenis program pendidikan ini yakni pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan khusus teknis, pendidikan khusus keagamaan. Jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum.
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jenis ini termasuk ke dalam pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Salah satu yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dalam keprofesian adalah yang disebut program diploma mulai dari D1 sampai dengan D4 dengan berbagai konsentrasi bidang ilmu keahlian, konsentrasi pendidikan profesi di mana para mahasiswa lebih diarahkan kepada minat menguasai keahlian tertentu. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan maksimal dengan jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh adalah pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Standar Pendidikan Nasional. Fungsi dan tujuan standar pendidikan yaitu yang pertama ada sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tujuan standar pendidikan nasional yaitu yang pertama ada standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar proses. Standar proses merupakan meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ketiga, standar kompetensi lulusan. Kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tentang kriteria pendidik, perjabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Kriteria minimal tentang ruang belajar,
perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan, yaitu pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan penilaian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Yang A. Dasar pendidikan nasional. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang B. Fungsi pendidikan nasional, yaitu yang pertama, alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. C. Tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang D. Prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada Bab 2 Pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan sistem terbuka dan multimakna. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kesimpulan, sistem pendidikan nasional adalah kesatuan integral dari sejumlah unsur pendidikan yang saling berpengaruh terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang akan menghasilkan keluaran atau tamatan yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara. Sistem pendidikan nasional juga memiliki tujuan dan fungsi di mana kita sebagai penerus bangsa harus mewujudkan tujuan tersebut agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan pendidikan yang berkualitas dan dapat melahirkan generasi bangsa yang cerdas. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut juga ditunjang dengan pengajaran dan pengembangan iptek yang ada, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.